Di kampung kecil, padat penduduk di pinggiran kabupaten, berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding tembok kusam dengan halaman yang tidak terlalu luas. Di depan rumah itu kini terpajang gerobak bakso baru yang dicat warna merah menyala dengan tulisan tangan seadanya, "Bakso Pak Samsuri, gurih dan mantap." Tulisan itu dibuat dengan penuh semangat oleh putri sulung keluarga itu, Vira. Pak Samsuri, lelaki paruh baya berusia 45 tahun, adalah pemilik warung bakso itu. Tubuhnya kurus, wajahnya keras oleh guratan pengalaman, dan matanya selalu terlihat lelah tapi penuh harapan. Ia pernah mencoba berbagai macam usaha kecil, mulai dari bertani, berdagang bubur ayam, hingga menjadi kuli bangunan. Semua berakhir dengan kegagalan. Kini, ia menaruh seluruh harapan terakhir pada gerobak bakso yang baru dibelinya dengan uang hasil pinjaman koperasi. Di sisinya ada Bu Ratna, istrinya, seorang perempuan sederhana yang sabar dan penuh perhatian. Sejak muda ia terbiasa hidup pas-pasan, namun selalu mendukung suaminya dalam keadaan apapun. Ratna yang sering memasak untuk keluarga, kini membantu mengulek bumbu, menyiapkan sambal, dan menjaga kebersihan dapur untuk mendukung usaha baru Samsuri. Anak-anak mereka pun ikut membantu semampunya. Vira, anak sulung yang duduk di bangku SMA, pandai menulis dan suka menggambar. Dialah yang membuat spanduk sederhana untuk gerobak bapaknya. Gina, anak kedua yang duduk di bangku SMP, lebih ceria dan cerewet, seringkali mengusulkan ide-ide aneh untuk menarik pembeli, seperti beli 3 mangkok, gratis 1 es teh. Sementara Ardi, si bungsu yang masih SD, polos dan ceria, hanya bisa membantu dengan cara sederhana, mengantarkan mangkuk kosong atau menyapa pelanggan dengan senyum tulusnya. Hari itu di dalam rumah, keluarga kecil itu berkumpul di ruang makan. Pak Samsuri dengan penuh semangat menyajikan mangkok-mangkok bakso pertama yang ia buat dari resep hasil coba-coba beberapa minggu terakhir. Kuah bening mengepul, bakso bulat putih tampak mengapung, ditaburi seledri hijau cincang dan bawang goreng. "Dicoba-coba ya, ini hasil kerja keras Bapak," kata Samsuri dengan nada penuh harap, mendorong mangkok ke arah istri dan anak-anaknya. Bu Ratna tersenyum, mengambil sendok perlahan. "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan bakso buatanmu sendiri ya Pak." Gina langsung menyeruput kuah. Lumayan enak sih, gurih dan mantap. Tapi pedesnya kurang," serunya sambil tertawa. Vira mengerutkan dahi sebelum mencicipi. Ia mencondongkan hidungnya ke mangkuk, lalu berbisik pelan, "Pak, kok ada bau aneh ya? Seperti amis, tapi samar." Samsuri tersentak kecil. "Hah? Amis? Apa mungkin mangkoknya kurang bersih kali ya nyucinya? Itu kan ada bawang putih dan merica. Kok masih ada aroma amis?" ujarnya cepat, meski dadanya berdebar. Ardi tanpa pikir panjang langsung gigit bakso dengan lahap. Enak Pak, kenyal, gurih," katanya polos. Mulutnya masih penuh. Ia tertawa membuat suasana sedikit mencair. Vira akhirnya ikut mencicipi, meski hidungnya sempat terganggu dengan aroma samar itu. Lidahnya harus mengakui rasa baksonya cukup lezat. Ya enak juga sih, kuahnya gurih," katanya setengah malas. Bu Ratna menatap suaminya dengan senyum penuh bangga. "Aku rasa ini bisa laku Pak. Kita coba jual besok ya. Aku bantu jaga warung. Anak-anak juga bisa bantu sepulang sekolah." Samsuri tersenyum lega. Dari wajahnya terpancar secercah harapan yang sempat pudar sejak lama. Namun di balik itu, hatinya tetap dihantui rasa was-was. Ia tahu betul rasa baksonya belum cukup istimewa untuk bersaing dengan pedagang bakso lain di sekitar. Ditambah lagi, ia masih memikirkan utang pinjaman koperasi yang harus segera dibayar di bulan depannya. Malam hari, setelah anak-anak tidur, Samsuri duduk di teras rumah sendirian. Lampu kecil menyala redup, suara jangkrik mengisi keheningan malam. Ia menyalakan sebatang rokok murahan, menghisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya ke udara. Pikirannya melayang pada masa lalu. Dulu ia pernah bertemu dengan seorang teman lama bernama Roni yang tiba-tiba sukses membuka warung soto. Padahal Roni dulu sama miskinnya dengan dirinya. Warung soto Roni selalu ramai. Pembeli rela antri meski tempatnya sempit dan sederhana. Samsuri pernah bertanya,
Bagaimana bisa usaha Roni berkembang pesat dalam waktu singkat? Saat itu Roni hanya tersenyum misterius dan berkata, "Ada jalan pintas kalau mau cepat berhasil, Sur. Tapi tidak semua orang berani." Samsuri tak pernah melupakan kalimat itu. Malam ini, sambil menatap bintang redup di langit kampung, ia termenung panjang. Kata-kata Roni terasa berputar-putar di kepalanya. Jalan pintas, berani atau tidak? Rokoknya habis, namun kegelisahan di dadanya tak ikut padam. Ia menatap gerobak bakso yang terparkir di depan rumahnya. Cat merahnya memantulkan cahaya lampu jalan. Di balik kebanggaan kecil itu, ia merasakan bayangan kecemasan yang makin pekat. Babak baru dalam hidupnya memang telah dimulai. Namun entah kenapa, malam itu Pak Samsuri justru merasa seakan ada langkah-langkah tak kasat mata yang sudah menunggu di depan gerbang takdirnya. Keesokan harinya, selepas mengantar anak-anak ke sekolah, Samsuri berjalan tergesa dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam sebuah bungkus rokok murahan, sementara pikirannya terus melayang pada satu nama, Roni. Warung sotonya selalu penuh, bahkan sudah bisa menggaji beberapa karyawan. Samsuri menyeberangi jalan kampung, melewati deretan rumah yang catnya kusam, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah permanen bercat hijau muda. Di teras, tampak Roni sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Wajahnya bulat, perutnya agak buncit, tanda hidupnya sudah jauh lebih enak dibanding dulu. "Ron, lagi santai?" sapa Samsuri dengan canggung. Roni menoleh, lalu tersenyum tipis. Sur, lama gak kelihatan. Sini, moga duduk." Samsuri duduk di kursi bambu yang sudah agak reot. Mereka saling bertukar kabar sejenak. Namun Samsuri tak bisa menahan kegelisahannya. Ia langsung membuka pembicaraan. "Ron, aku tahu ini mungkin pertanyaan gak enak, tapi aku pengen tahu, gimana caramu bisa bikin warungmu selalu ramai? Dulu kau bilang ada jalan pintas. Aku udah coba macam-macam, tapi pembeli masih sepi." Roni tidak langsung menjawab. Ia menatap Samsuri lama, lalu meletakkan cangkir kopinya perlahan. Ia mendekat menundukkan kepala, seolah takut ada orang lain yang mendengar. "Sur, ini bukan hal yang bisa diceritain ke sembarang orang," bisiknya lirih. "Tapi kalau kamu benar-benar niat, ada jalan pintas. Cuma tidak semua orang berani. Dulu aku pernah mengatakannya padamu." Kata-kata itu membuat dada Samsuri berdegup lebih kencang. Ia teringat percakapan singkat beberapa tahun lalu, tapi kali ini Roni terlihat lebih serius. "Jalan apa maksudmu?" tanya Samsuri menahan rasa ingin tahu. Roni menatapnya tajam. "Kamu tahu Mbah Wirya, orang tua yang tinggal di daerah terpencil situ?" Samsuri menggeleng. "Dia dukun. Banyak pedagang datang ke sana buat minta penglaris. Kalau di kalangan pedagang sudah bukan rahasia umum. Aku juga salah satunya," ucap Roni akhirnya, lirih tapi mantap. Samsuri tercekat. Kata dukun membuat bulu kuduknya berdiri. Namun bayangan utang menumpuk dan kebutuhan sekolah anak-anak membuat hatinya goyah. Bulan depan harus mulai mencicil utang koperasi. Kalau aku mau nyoba, gimana caranya, Ron?" Roni mendekatkan mulut ke telinga Samsuri, berbisik sangat pelan. "Nanti kamu bakal dikasih syarat sama Mbah Wirya, tapi biasanya pakai celana dalam hitam medianya. Itu media pengikat pembeli. Benda itu bakal dicelupin ke kuah baksomu. Dari situ orang bakal ketagihan, balik lagi dan lagi." Samsuri hampir tersedak nafasnya. Celana dalam, kuah bakso. Telinganya berdesing mendengar penjelasan aneh itu. "Ron, itu kan kotor. Ih, jijik banget, Ron." Roni tertawa kecil. "Sur, semua orang gak tahu. Mereka cuma makan. Rasanya enak di sotoku. Itu yang mereka cari. Soal caranya, lah biarlah kita yang tahu." Percakapan itu berakhir dengan sebuah alamat yang diberikan Roni. Malamnya setelah semua anggota keluarga tertidur, Samsuri memberanikan diri menyusuri jalan setapak menuju tempat Mbah Wirya. Udara terasa pengap. Suara jangkrik bersaut-sautan. Semakin masuk ke dalam, aroma dupa samar tercium di udara. Pohon-pohon besar menjulang, seakan menutup jalan dari cahaya bulan. Di tengah itu, tampak sebuah rumah tua dengan dinding papan yang hampir lapuk. Lampu minyak redup bergoyang di teras rumah itu. Di sana,
duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi berkilat tajam. Itulah Mbah Wirya. Calon penghuni neraka. Selamat datang. Suara seraknya menyebut nama, seakan sudah tahu siapa tamunya. Iya Mbah, saya disuruh Roni datang ke sini. Mbah Wirya tersenyum tipis, menampakkan gigi yang sudah banyak tanggal. Roni sudah lama datang ke sini, dia sukses besar. Samsuri duduk di atas tikar. Bau kemenyan semakin menusuk hidung. Apa yang kamu mau? Jelas pembeli ramai kan? Dagangan laku kan? Uang mengalir kan? Tapi ingat, semua ada pengorbanannya. Apa syaratnya Mbah? Tanya Samsuri dengan suara bergetar. Ambil celana dalam hitam milik orang lain. Bisa curi, bisa minta, terserah. Bawa ke sini, nanti kubacakan jambi-jambi, kuberi jimat, lalu kau celupkan ke kuah bakso. Itu akan jadi pengikat. Samsuri bergidik. Celana dalam? Itu serius Mbah? Mbah Wirya menatapnya tajam. Kalau tak sanggup pulang saja sekarang, tapi jangan harap hidupmu berubah. Ingat utangmu, ingat anak-anakmu. Kata-kata itu menusuk hati Samsuri. Ia terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Selain itu ada syarat tambahan. Lanjut Mbah Wirya. Kamu harus puasa mutih 3 hari. Hanya makan nasi putih dan air putih. Mulai Kemis Wage. Jangan melanggar. Samsuri mengangguk pelan. Meski hatinya berperang antara takut dan ambisi. Kalau semua syarat sudah kau jalankan, datang lagi ke sini. Aku akan selesaikan ritualnya. Kata Mbah Wirya menutup pertemuan itu. Samsuri berdiri dengan tubuh gemetar. Malam itu ia pulang melewati jalan setapak yang gelap. Di telinganya masih terngiang suara serak Mbah Wirya. Sementara di hatinya berkecamuk rasa ngeri bercampur semangat. Sesampainya di rumah, ia menatap anak-anaknya yang tidur pulas. Wajah mereka terlihat damai, polos, tanpa beban. Samsuri menggenggam erat bantal, dadanya sesak. Namun bayangan tumpukan utang, kebutuhan sekolah, dan impian warung bakso yang ramai membuatnya menguatkan tekad. Apapun caranya, ia merasa harus mencoba. Malam itu, di balik kegelisahan dan doa lirih yang terucap dari pipi Ratna di kamar sebelah, Samsuri sudah menyiapkan diri melaksanakan syarat mengerikan yang baru saja ia terima. Malam itu, bau menyan dan dupa samar menyelinap. Di atas tikar pandan, Samsuri duduk bersila dengan wajah tegang. Di hadapannya tergeletak celana dalam hitam yang baru saja ia dapatkan sesuai syarat. Lelaki itu mendapat benda kecil itu dengan campuran jijik dan takut, tapi ia tahu jalan ini harus ditempuh. Puasamu 3 hari sudah kau jalani, kata suara Mbah Wirya dalam ingatannya. Sekarang waktunya melaksanakan inti ritual. Celana itu harus kau celupkan ke kuah bakso sebelum pertama kali kau jual. Dan setelah aku jambi-jambikan, ingat, jangan sampai orang lain tahu. Singkat cerita, ritual selesai. Celana dalam hitam itu perlahan ia celupkan ke dalam panci kuah besar yang sudah ia siapkan. Air kuah panas mengepul, mengeluarkan aroma gurih bercampur amis. Sesaat seolah ada desisan dari dalam panci, seperti suara ular yang terjepit. Tubuh Samsuri merinding. Bayangan samar muncul di sudut ruangan. Sekilas, ia melihat sosok tinggi kurus berkulit kelam dengan lidah panjang yang menjulur. Mata merahnya menatap kuah itu seolah sedang menanti. Samsuri tercekat, ingin berlari, tapi tubuhnya seakan membeku. Aku sudah lakukan sesuai syarat. Jangan ganggu keluargaku, bisiknya lirih. Sosok itu menghilang seperti asap, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Samsuri buru-buru menutup panci, lalu duduk dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski malam itu udara begitu dingin, ia tahu langkah pertamanya sudah dimulai. Keesokan harinya, warung bakso Pak Samsuri tampak berbeda. Biasanya hanya beberapa orang yang mampir. Namun pagi itu, sejak ia membuka pintu, satu persatu pembeli berdatangan. Awalnya hanya 2 orang, lalu bertambah hingga bangku-bangku penuh. Baksonya enak Pak, kuahnya mantap sekali, gurih dan mantap, ujar seorang pelanggan yang baru pertama kali datang. Samsuri hanya mengangguk sambil tersenyum. Hatinya berdebar, sebab ia tahu kuah itu bukan sembarang kuah. Di sudut, Bu Ratna sibuk membantu melayani, meski tampak terheran-heran melihat ramainya warung mereka. Pak,
kok bisa ramai gini? Biasanya kan sepi ya, ucap Ratna sambil menaruh mangkuk. Lah, namanya juga rezeki, Bu. Mungkin orang-orang baru tahu rasa bakso kita, jawab Samsuri, berusaha terdengar wajar. Anak-anak mereka pun ikut bangga. Vira dan Gina sepulang sekolah melihat warung ayahnya penuh. Wah, bersyukur banget ya, Dek. Warung bakso Bapak laris, kata Gina sambil terkekeh. Vina tersenyum, tapi saat matanya melirik ke arah dapur, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam melintas di dekat panci kuah. Begitu cepat hingga ia ragu apakah itu hanya halusinasi. Ia menggeleng, mencoba menepis rasa takut. Beberapa hari kemudian, warung makin ramai. Bahkan orang-orang rela antri meski harus menunggu lama. Samsuri sampai memanggil keponakannya, Sika, untuk membantu melayani pembeli. Namun tanda-tanda aneh makin sering muncul. Vira beberapa kali melihat sosok tinggi di belakang warung. Kadang hanya berupa bayangan hitam, kadang terlihat jelas dengan lidah menjulur panjang. Tubuhnya merinding tiap kali menatap ke arah panci kuah. Pak, aku sering lihat sesuatu di dapur, kayak bayangan aneh, katanya suatu malam. Jangan banyak mikir, kamu kecapean mungkin habis sekolah, jawab Samsuri berusaha menutupi kegelisahannya. Ia tak bisa lagi memungkiri bahwa ada sesuatu yang ikut menghuni warungnya. Tapi di sisi lain, keberhasilan yang tiba-tiba membuatnya mabuk kesenangan. Uang masuk deras. Utang koperasi sedikit demi sedikit bisa ia tutup. Senyum puas terukir di wajahnya setiap kali menghitung hasil jualan. Namun di balik itu semua, firasat buruk sudah mengetuk pintu keluarganya. Sejak warung bakso milik Pak Samsuri mendadak ramai, suasana rumah tangga mereka berubah. Dari luar tampak bahagia, uang masuk deras, kebutuhan keluarga tercukupi, bahkan mulai ada tabungan. Namun di balik itu, hawa ganjil kian terasa menghantui setiap sudut rumah. Vira yang biasanya hanya diam ketika ada hal aneh, mulai terganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Suatu malam, ia terbangun dengan nafas terengah. Dalam mimpinya, ia melihat sesosok makhluk tinggi kurus dengan kulit legam sedang membungkuk di depan panci kuah bakso bapaknya. Lidah panjangnya menjulur, menjilat permukaan kuah yang mendidih. Cairan merah pekat seperti darah menetes dari ujung lidah makhluk itu. Vira menjerit dalam tidurnya, membuat Bu Ratna cepat-cepat datang menenangkannya. Cuma mimpi, Ra, istighfar, jangan takut, bisik ibunya sambil mengusap kening putrinya. Namun bagi Vira, mimpi itu terasa nyata. Hatinya tak tenang, terutama saat ia mengingat firasat buruk setiap kali menatap panci kuah warung mereka. Sementara itu, bau amis darah pun sering muncul, khususnya saat malam menjelang. Kadangkala Ratna mengira ada tikus mati di dapur, tapi setiap dicari tak pernah ada. Bau itu hanya datang ketika kuah bakso masih tersisa di panci. Pak, kok akhir-akhir ini dapur sering bau anyir ya? Padahal udah ku bersihin, ucap Ratna sambil menutup hidung. Samsuri hanya tersenyum kecut. Mungkin karena sisa kuah, Bu. Besok kita cuci lebih bersih lagi ya. Ia berusaha menutupi rasa panik yang mulai merayapi pikirannya. Gangguan itu tak hanya menimpa Vira. Ardi, si bungsu yang ceria, mulai sering jatuh sakit. Demam tinggi datang tiba-tiba, membuat Ratna panik. Namun anehnya, esok paginya Ardi bisa kembali segar seperti tak terjadi apa-apa. Dokter yang mereka datangi pun kebingungan, sebab hasil pemeriksaan selalu normal. Anak ini sehat-sehat saja, Bu. Tidak ada tanda-tanda penyakit serius, kata dokter sambil menggeleng. Ratna makin heran, tapi Samsuri hanya diam. Dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres. Ia teringat pesan dukun, jika ada yang sakit atau hilang, jangan goyah. Itu bagian dari jalan yang kau pilih. Malam itu ketika warung hampir tutup, Ardi keluar sendirian. Di depan warung, ia melihat seorang kakek tua dengan baju lusuh, duduk di bangku panjang. Wajahnya teduh, senyumnya ramah. Ardi, sini nak, temenin kakek sebentar, ucap lelaki itu dengan suara pelan. Ardi polos dan mudah percaya, mendekat tanpa rasa curiga. Kakek siapa? Kau sendirian? Tanyanya sambil duduk di samping kakek itu. Kakek teman ayahmu. Ayo, temenin kakek jalan sebentar ke ujung gang. Nanti kakek belikan permen. Anak kecil itu menurut,
tanpa sepengetahuan siapapun, ia melangkah bersama sosok tua itu meninggalkan warung. Namun baru beberapa meter berjalan, sebuah motor melaju kencang dari arah berlawanan. Pria! Tabrakan keras terjadi. Tubuh Ardi terpental. Darah mengalir deras di aspal. Ratna yang mendengar teriakan warga berlari keluar, mendapati putra bungsunya tergeletak tak bernyawa. Ia histeris, memeluk tubuh kecil yang sudah dingin itu. Tangisannya memecah malam, membuat warga sekitar ikut berkumpul. "Ardi, bangun nak, jangan tinggalin ibu," jerit Ratna. Suaranya parau penuh putus asa. Samsuri berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Di balik air matanya, ia tahu kematian itu bukan kebetulan. Hatinya hancur, tapi ia tak berani mengucapkan apa yang sebenarnya. Hari-hari setelah kepergian Ardi dipenuhi duka. Ratna hampir tak pernah berhenti menangis. Sementara Vira dan Gina murung tak bersemangat. Namun di dalam hati, rasa bersalah Samsuri bercampur dengan keyakinan aneh. Ia teringat ucapan sang dukun. Kadang ada yang harus dikorbankan agar jalan rezekimu tetap terbuka. Jangan-jangan Ardi jadi tumbal. Batinya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menepis rasa berdosa. Tapi di sisi lain, warungnya tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Setelah kematian Ardi, warung bakso Samsuri semakin melambung namanya. Jalan kecil di depan rumahnya tak pernah sepi dari motor yang datang silih berganti. Bahkan orang-orang dari luar kota sengaja mampir hanya untuk mencicipi kuah bakso yang disebut-sebut paling gurih dan mantap. Ratna yang dulu heran melihat ramainya pembeli, kini lebih banyak diam. Ia masih berduka atas kepergian Ardi. Senyum yang tersungging di wajah suaminya tiap malam saat menghitung uang terasa seperti duri di hatinya. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Suatu hari seorang pelanggan mengunggah foto ke medsos. Dalam foto itu tampak Samsuri sedang menyendok bakso, tapi di belakangnya ada sosok menyeramkan. Bayangan hitam tinggi dengan lidah panjang menjulur hingga menyentuh panci kuah. Wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Foto itu viral, orang mulai berbisik. Katanya bakso Samsuri pakai penglaris. Iya, aku dengar ada tumbal segala, makanya anaknya meninggal. Jangan makan di sana, nanti ketempelan. Desas-desus itu menyebar seperti api. Tak butuh waktu lama, warung yang dulu penuh sesak kini mendadak lengang. Bangku-bangku kosong, panci kuah tetap penuh, dan senyum Samsuri lenyap digantikan wajah kusut. Malam-malam Samsuri mulai dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin setelah didatangi sosok aneh dalam tidurnya. Sosok itu kerdil, tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala, dan lidahnya panjang, melilit seperti ular. Aku yang membuat warungmu laris. Sekarang kau harus bayar lebih banyak. Suara makhluk itu berdesis dalam mimpinya. Samsuri terperanjat, lalu terbangun dengan dada berdegup kencang. Namun saat ia menoleh ke sudut kamar, samar terlihat bayangan kecil merayap. Lidahnya menjulur ke lantai sebelum menghilang. Suatu sore, Ratna memberanikan diri membuka suara. Ia sudah terlalu lama memendam ketakutan. Pak, aku gak bisa diam lagi. Aku sering lihat makhluk itu di dapur. Tingginya segini. Ratna menunduk. Tangannya menandakan sosok kecil. Matanya merah, lidahnya panjang. Dia sering duduk di samping panci kuah. Samsuri terdiam. Wajahnya pucat. Ratna menatapnya tajam. Katakan yang sebenarnya, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan dengan warung ini? Apa ini ada hubungannya dengan kematian Ardi? Suara Ratna parau, menahan tangis. Samsuri tak sanggup menjawab. Air matanya mengalir, tapi mulutnya terkunci. Diamnya justru jadi jawaban bagi Ratna. Sementara itu kabar kesurupan Vira di sekolah menjadi puncak segalanya. Gadis itu tiba-tiba berteriak histeris, lidahnya menjulur panjang, suaranya berubah berat. Teman-temannya ketakutan. Guru segera memanggil Kiai Fatur, seorang yang tahu mampu menangani gangguan gaib. Kiai Fatur datang ke rumah Samsuri setelah mendengar cerita penuh duka keluarga itu. Dengan wajah teduh, ia duduk di ruang tamu yang suram. Pak Samsuri, saya dengar warung ini penuh gosip dan gangguan. Katakan dengan jujur saja, Pak, ada apa sebenarnya?
Tanyanya tenang namun tegas, pura-pura tak tahu. Samsuri akhirnya tak kuat lagi. Dengan suara terisak, ia menceritakan semuanya. Tentang pengelarisan yang dilakukan, tentang celana dalam hitam yang ia celupkan ke kuah bakso. Ratna menangis semakin keras mendengarnya. Sementara Vira menunduk penuh amarah. Kyai Fatur menghela nafas panjang. Astagfirullah. Anda sudah musyrik, Pak. Dosa besar. Pesugihan itu bukan jalan yang halal. Itu perjanjian dengan jin yang menuntut tumbal, Pak. Bismillah, malam ini kita putuskan segala ikatan kegelapan yang sampean buat, Samsuri. Ucap Kyai Fatur dengan tatapan tajam. Samsuri hanya terdiam. Wajahnya ketakutan, keringat dingin bercucuran. Ia tahu jalan yang ditempuhnya telah menjerat keluarganya dalam neraka dunia. Kyai Fatur mulai membaca doa. Tiba-tiba tubuh Vira bereaksi, kejang, matanya melotot, wajahnya berubah menyeramkan. Dari mulutnya keluar suara parau, bukan suaranya sendiri. Manusia, perjanjian ini belum selesai. Samsuri milikku, darah anaknya sudah jadi tumbal. Jangan harap bisa lepas. Ratna menjerit histeris, memeluk Gina yang menangis. Samsuri terduduk, gemetar melihat anak perempuannya dikuasai makhluk pengelarisan. Kyai Fatur mendekat, menatap sosok yang kini berbicara lewat tubuh Vira. Dengarkan wahai makhluk, kau menjerat keluarga ini dengan tipu daya. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, aku putuskan ikatanmu. Kembalilah ke asalmu, jangan lagi mengganggu keturunan Adam. Makhluk itu tertawa terbahak. Lidah Vira menjulur panjang, seolah bukan lidah manusia. Bau amis menyengat ruangan. Kau pikir doa-doa itu cukup, Kyai Tua? Aku sudah kenyang darah mereka. Samsuri masih punya hutang. Kyai Fatur tak gentar. Ia menuangkan air doa ke mulut Vira, lalu menempelkan tangannya di dahi gadis itu. Bacaan doa mengalun semakin keras, menembus ketegangan malam. Vira meraung, tubuhnya terhempas ke lantai, lalu menjerit panjang. Suasana menjadi mencekam. Angin berputar di dalam rumah, lampu bergoyang, suara mangkuk beradu di dapur warung bakso kembali terdengar. Ratna berteriak memohon, "Ya Allah, selamatkan kami." Pada doa pamungkas, Kyai Fatur membaca, lalu jeritan menggema hingga akhirnya tubuh Vira terkulai lemas. Nafasnya tersengal, makhluk itu pun pergi, meninggalkan aroma busuk dan hawa dingin. Ratna langsung memeluk putrinya yang tak sadarkan diri. Gina menangis semakin keras, namun Samsuri justru menjerit, rambutnya dijambak-jambak sendiri. Hardi anakku, semua karena aku. Ia merangkak ke arah panci gosong di pojok dapur, menatapnya dengan mata liar. Ambil aku saja, jangan anak-anakku. Kyai Fatur menatapnya iba. Samsuri, insya Allah perjanjianmu sudah diputus, tapi hatimu yang serakah telah menghancurkan keluargamu. Bertobatlah. Samsuri hanya tertawa gila, suaranya melengking. Ia meratapi warung yang hancur, kematian Ardi dan kutukan yang menjerat keluarganya. Sejak malam itu, akalnya hilang. Ia sering terlihat berjalan sendirian di sekitar warung kosong, berbicara pada panci kuah gosong, seolah masih melayani pelanggan. Warung Samsuri menjadi bangunan angker, ditinggalkan. Orang-orang percaya siapapun yang lewat tengah malam akan mendengar suara sendok mengaduk bakso, disertai bau amis yang menusuk hidung. Kekayaan dari jalan hitam selalu menuntut harga. Sekalipun ikatan bisa diputus, luka dan kehilangan akan tetap membekas, meninggalkan kehancuran yang tak terbayar. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada intonasi kata yang kurang pas. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.